Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa makfiratuh. Good morning anak-anak. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Sudah siap belajar hari ini? Insya Allah siap. Oke, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk memahaminya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas masih di tema lingkunganku. Nah, subtemanya kali ini kita akan membahas tentang rumah. Nah, nanti kita juga akan membahas bagian-bagian rumah, kemudian perkakas yang ada di rumah, dan cara membersihkan rumah. Nah, bagian rumah yang pertama, yang di paling atas, itu ada yang namanya atap rumah. Nah, atap rumah. Nah, atap rumah berfungsi untuk melindungi kita, melindungi penghuni rumah. Nah, dari hujan, dari panasnya matahari. Nah, anak-anak kalau di dalam rumah terasa terlindungi ya. Karena ketika hujan tidak terkena hujan, dan juga ketika panas juga tidak terkena sinar matahari karena ada atap rumah. Nah, kemudian bagian rumah yang kedua yaitu ada dinding. Nah, dinding rumah. Nah, dinding juga berfungsi untuk melindungi kita agar debu-debu dari luar tidak dapat masuk ke rumah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada pintu. Nah, pintu berfungsi untuk tempat kita keluar masuk rumah. Nah, jika tidak ada pintu, kita tidak bisa masuk rumah, tidak bisa keluar rumah ya. Nah, jadi ada pintu seperti itu. Kemudian ada juga jendela. Nah, jendela itu berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara. Jadi udara yang ada dalam rumah itu selalu bersih, selalu sehat kalau ada jendela ya. Nah, kemudian ada juga lantai. Nah, lantai itu berada di bawah rumah, di bagian bawah rumah. Nah, itu adalah bagian-bagian dari rumah. Kemudian kita akan membahas bagian-bagian atau ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Nah, bagian yang pertama atau tempat yang pertama yang ada di dalam rumah yaitu ruang tamu. Nah, ruang tamu ini berfungsi hanya tempat untuk ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, maka bisa ditempatkan di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu biasanya ada sofa ya untuk duduk, kemudian ada meja, kemudian ada vas bunga dan juga ada pajangan-pajangan, ada foto biasanya ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada kamar tidur. Nah, kamar tidur ini tempat kita untuk beristirahat. Nah, setelah kita beraktivitas seharian, kita bisa beristirahat ya pada siang hari atau malam hari. Nah, di kamar tidur ini terdapat tempat tidur, juga terdapat bantal, guling, kemudian ada biasanya ada lemari ya, lemari untuk menyimpan pakaian-pakaian kita. Kemudian ada lampu tidur ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian ruangan yang ketiga yaitu ada dapur. Dapur ini biasanya digunakan oleh ibu kita untuk memasak. Nah, di dalam dapur banyak sekali ya peralatan-peralatannya ya. Ada kompor dan juga peralatan masak lainnya. Nah, ada juga piring, pisau, kemudian ada garpu, kemudian ada spatula, dan lain-lain.
Nah, kemudian ruangan yang keempat yaitu ada ruang makan. Nah, ruang makan ini berfungsi untuk tempat kita makan bersama keluarga kita. Ada meja, ada kursi, kemudian ada piring, ada garpu, sendok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada kamar mandi. Nah, kamar mandi berfungsi untuk kita membersihkan diri, untuk kita mandi. Nah, setelah kita bermain, setelah kita beraktivitas seharian, badan kita kan kotor. Nah, kita perlu membersihkannya dengan mandi. Nah, mandi di kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu biasanya terdapat bak mandi untuk menyimpan air ya, untuk kita mandi. Kemudian ada gayung. Juga ada biasanya ada shower. Nah, kemudian juga ada peralatan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, ya. Nah, kemudian juga biasanya ada cermin. Nah, seperti itu ya. Itu adalah peralatan atau perkakas yang ada di dalam kamar mandi. Nah, kemudian di luar rumah biasanya terdapat garasi. Nah, anak-anak tahu garasi itu untuk apa? Nah, garasi itu biasanya untuk menyimpan kendaraan-kendaraan kita. Nah, menyimpan mobil, motor, sepeda. Nah, kita biasanya menyimpan di garasi. Nah, selanjutnya yaitu ada halaman rumah. Nah, halaman rumah biasanya ada tanaman ya, ada pohon atau tanaman-tanaman hias atau bisa juga ada kolam ikan ya. Nah, ada kolam ikan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas bagian-bagian rumah. Nah, anak-anak, rumah juga perlu dijaga, perlu dibersihkan. Sama seperti diri kita ya. Kita juga perlu menjaga diri kita, perlu merawat diri kita dengan cara menjaga kebersihan. Nah, rumah juga seperti itu, perlu dibersihkan. Nah, cara membersihkan rumah yaitu yang pertama kita bisa menyiapkan tempat sampah. Nah, sampah-sampah sampah-sampah bekas kita makan atau bekas kita bermain ya. Sampah-sampah bisa disimpan di tempat sampah. Kemudian lantai rumah bisa kita sapu. Nah, kita sapu dengan sapu ya. Nah, kita bersihkan dengan sapu. Nah, setelah itu kita pel dengan kain pel agar lebih bersih. Nah, kemudian debu-debu yang ada di jendela atau di benda-benda yang ada di dalam rumah bisa kita bersihkan dengan kemoceng. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke deh, insya Allah cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Oke, yuk jangan lupa setelah kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Dari Bu Sisil cukup sekian. Akhirul qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Dadah anak-anak.